Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Oke, semoga semua sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa alasan orang enggan ikut program strategis nasional PTSL ya, atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Masyarakat masih ada yang belum paham akan pentingnya sertifikat, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut program sertifikat massal tersebut ya. Dulu namanya Prona, tapi sekarang namanya PTSL atau namanya jadi pendaftaran tanah sistematis lengkap ya. Nah, kenapa sih orang jadi tak mau ikut PTSL dengan beberapa alasan ya. Nah, alasan-alasan itu akan saya bahas di sini ya. Apa saja sih alasan-alasan tersebut setelah saya temui di lapangan ya. Namun sebelum saya jelaskan apa aja alasan-alasan masyarakat di sini nggak mau nih, banyak, tapi beberapa orang juga pada mau. Nah, anehnya masih banyak orang yang masih belum mau mengikuti program tersebut ya. Nah, namun sebelum saya sampaikan beberapa alasan masyarakat di sini kenapa banyak yang tidak mau ya kan, yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Yang udah subscribe, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat ditemukan dengan jodohnya. Yang belum punya tanah, semoga cepat diberikan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan dan bisa membeli tanah untuk tempat tinggal. Amin ya robbal alamin. Sobat, pentingnya sertifikat bagi masyarakat adalah yang pertama, tolong yang masih belum mau ikut sertifikat massal atau PTSL disimak ya video ini. Yang pertama, dengan punya sertifikat hak milik ya kan, masyarakat bisa mempunyai bukti kepemilikan ya. Kalau ditanya orang, ini tanahnya siapa, ini tanah saya, mana buktinya, ini ada sertifikat atas nama saya. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan punya sertifikat, transaksi jual beli jadi lebih mudah ya. Jadi orang menjual tanah punya sertifikat, dijual jadi mudah, yang beli juga senang. Transaksinya jadi enak ya kan, tinggal balik nama jual beli clear, ubah nama, dibalik nama di BPN, buat akta jual beli di PPAT. Yang ketiga, dengan punya sertifikat, harga tanah tersebut atau properti tersebut jadi naik ya, otomatis jadi naik dong daripada yang tanah yang enggak bersertifikat ya kan. Jangan jelas harganya jadi naik ya. Nih, saya jual tanah sudah bersertifikat, mending milih yang udah bersertifikat dong daripada yang belum sertifikat. Nah, selanjutnya, dengan punya sertifikat, Bapak Ibu yang ingin punya modal usaha ya kan, bisa itu sertifikat jadi jaminan untuk modal usaha. Nah, itulah dengan punya sertifikat, ketika ditinggal meninggal, si pemilik sertifikat tersebut misalkan meninggal, si ahli waris itu juga lega, tinggal balik nama waris, buktinya jadi sah, tidak menjadi rebutan juga oleh orang lain. Dengan penjelasan saya tentang pentingnya sertifikat tersebut, mudah-mudahan masyarakat di sini sadar bahwa pentingnya sertifikat. Jadi kalau ada program strategis nasional yang PTSL yang di tempat Bapak Ibu ya kan, ikut saja. Bagi tanah yang belum sertifikat ya, ikutin saja, jangan malas ya kan. Nah, di beberapa desa yang pernah saya temui di sini ya kan, masih banyak masyarakat yang nggak mau ya kan, tapi nggak semua, tapi masih banyak gitu loh. Anehnya itu masih banyak dengan alasan yang pertama, takut membayar pajak, takut naik pajaknya ketika sudah bersertifikat tanahnya. Nah, ini kalau sudah pemahamannya kayak gini kan harus ada yang menjelaskan bahwa pajak yang tiap tahun Bapak Ibu bayar itu, baik tanah yang belum sertifikat maupun sudah bersertifikat, kalaupun naik itu serentak. Tidak ada bedanya sertifikat sama belum sertifikat, kenaikan bayar pajak PBB-nya itu pasti sama-sama naik. Kalau misalkan naik, mereka nggak peduli itu tanah itu sertifikat apa belum ya kan. Alasan yang kedua, mereka sudah yakin, tanah ini tanah warisan, tidak akan ada yang berani merebut tanah ini dari tangan saya.
Nah ini mereka dengan warisan turun temurun itu dia merasa nggak butuh sertifikat gitu loh. Siapa sih yang berani merebut tanah ini dari saya gitu loh. Mereka nggak tahu jangka panjangnya nanti gimana ya kan. Di kemudian hari 10 tahun atau 20 tahun kemudian apa yang terjadi dengan tanah tersebut kalau nggak punya sertifikat gitu loh. Selanjutnya mereka malas mengumpulkan berkas ke perangkat desa masing-masing atau pengumpul data yuridis ya, sampai teman-teman tim Puldadis, teman-teman saya itu sampai door to door tuh. Door to door dari pintu ke pintu mengambil berkas, menjelaskan satu persatu orang-orang tersebut. Sampai gitu. Padahal sudah ada sosialisasi di desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Nah, kan kasihan ya kan? Juga sudah dibantu oleh ketua RT setempat. Ketua RT pun sudah mengumumkan di setiap musola, setiap masjid, setiap ada perkumpulan RT atau pas pengajian, acara pengajian sudah diumumkan. Tapi tetap saja Pak RT selalu ikut door to door menjelaskan satu persatu orang tersebut, mengambil berkas, apa-apa persyaratannya harus dijelaskan lagi gitu. Yang ketiga, masyarakat masih enggan, masih malas untuk memasang patok atau tanda batas di tanah masing-masing. Ya karena itu tadi, mereka masih yakin siapa yang berani merebut tanah ini. Gitu loh. Itu repotnya ya kan, mereka masih mempunyai pemikiran seperti itu. Malas memasang tanda batas juga ya kan. Sudah dihimbau padahal ketika mau diukur petugas dari BPN atau surveyor berlisensi di kemudian hari ya kan, ditentukan tanggalnya mau akan ada pengukuran. Sebelum tanggal pengukuran sudah dihimbau pada masyarakat setempat untuk memasang tanda batas karena akan ada pengukuran di desa tersebut. Tetap saja ketika petugas ukur datang ke lapangan jarang yang memasang tanda batas tersebut. Ya, itulah yang terjadi ya. Terus berikutnya, sekarang ini sudah berlangsung metode pengukuran dengan drone atau foto tegak. Nah, di situ untuk memudahkan pemetaan, percepatan pemetaan, difotolah dengan mudahnya kita sebut dengan drone ya. Nah, itu dipotret tuh. Nah, itu biar enak memetakan, itu tanah Bapak Ibu itu supaya dipasang patok. Biar kelihatan ketika difoto tanda batasnya enak, identifikasinya nanti di peta itu enak. Begitu ya. Tolong masyarakat semua untuk sadar memasang patok batas dan sadar akan pentingnya sertifikat. Jangan malas mengumpulkan berkas, jangan takut kenapa-kenapa ya. Yang harus ditakuti adalah ketika tanahnya nanti tidak punya sertifikat dan ketika ditinggal meninggal, gimana nanti mumpung ada program yang seperti ini ya. Ya, dibantu biaya pemerintah. Ikutin ya. Ikutin, harusnya menyambut dengan gembira ya. Belum tentu tahun-tahun berikutnya ada yang program PTSL lagi. Nah gitu ya. Oke, channel ini semoga bisa mengedukasi semua teman-teman, semua sobat danang surveyor ketika mempunyai orang tua yang kaku misalkan, nggak usah ikut PTSL, ini tanah ini dari nenek, nggak ada yang berani merebut. Nah, dari dulu juga seperti ini ya kan, nggak ada yang berani merebut kan. Tolong dijelaskan ketika mempunyai orang tua seperti itu bahwa pentingnya sertifikat yang sudah saya sampaikan tadi ya sobat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dikoreksi. Tiada manusia yang sempurna, dan sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Danang Surveyor, sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.